jadi bagian dari dakwah kami. Dukung dakwah digital dan sosial media kami. Raih pahala amal jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat. Kenapa? Kok nangis karena begitu kan? Kenapa? Dia mundur terus dia Nabi Muhammad, Masya Allah ya mah, luar biasa banget katanya gitu. Bukan ngedoain orang tuanya, bukan ngedoain dirinya dia, bukan ngedoain siapapun, bukan. Tapi doanya tapi doanya, ya Allah, tolong jaga Palestina ya Allah. Tolong jaga Palestina. Allah, itu Israel diajab aja ya Allah, masukin aja ke neraka yang ada nanahnya ya Allah. Ini adalah karunia dari Allah. Bincang bareng Mafas. Assalamualaikum sahabat Quran Indonesia, jumpa lagi bersama saya Ulfa di podcast BBM Bincang bareng Mafas. Kemarin kita sudah ngobrol-ngobrol dengan santri PAUDku yaitu Maryam, dan hari ini kita kedatangan santri PAUDku lagi nih, yaitu bernama Bella. Assalamualaikum Bella. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Mama Tini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita mau ngobrol-ngobrol nih Mah dan Bella terkait keseharian Bella di PAUD seperti apa, kemudian pencapaian Bella yang sudah selesai Al-Quran ya, selesai baca Al-Quran 30 juz. Nah, nanti kita pengen tahu ceritanya, keseharian seperti apa, kemudian kebiasaan Bella seperti apa dan lain sebagainya, gitu ya Bunda ya. Oke. Mama mau tanya terkait kesehariannya Bella kalau di rumah tuh gimana? Apakah sama ketika di sekolah atau beda? Ya, untuk di rumah ya sama seperti yang lainnya ya, main gitu. Tapi untuk Bella sendiri dari 0 sampai 4 tahun ini itu kayak udah terjadwal gitu ya, dari jam tidurnya terus makannya semuanya gitu udah mulai di ini gitu, Diatur ya. diatur. Nah kalau semenjak dia sekolah, bangun tidur, mandi, terus habis itu dia tilawah dulu 1 halaman. Tilawah bener baca mushaf. Iya, baca. Kadang sendiri, kalau misalkan saya lagi repot di dapur nggak membersamai, dia sendiri aja di kamar tilawah gitu. Pagi. Sebelum berangkat ya gitu. Terus kalau setelah itu dia minum susu terus apalagi ya, makan, terus sambil denger itu aja, apa namanya, murotal, terus main gitu. Terus kalau misalkan lagi banyak pekerjaan nih, kayak misalkan teras belum dipel, hujan atau apa, ya itu tugasnya dia gitu. Dia ikut ngepel. bantu? Iya, Bisa? Iya, Masya Allah, hebat. jadi apa namanya, Bel, kita bagi tugas ya. Kamu kan apa namanya, tugasnya kalau teras kotor ya udah gitu, dia auto gitu, ya udah ngepel aja biasa gitu. Terus terkadang juga dia bangun tidur, kalau misalnya lagi moodnya bagus ya itu semuanya dirapihin, bener-bener rapih seperti orang dewasa aja gitu. Serius? Iya. Itu gimana awal mula nanemin kayak gitu Bunda? Selain kita nyontoh ya, orang tua yang nyontoin gitu, atau memang dikasih tahu SOP-nya, maksudnya kayak ini kalau sepatu sebelah sini ya Bella, gitu-gitu? Atau Kalau untuk penanaman itu ya, penanaman apa namanya, rapihan kayak gitu-gitu, disiplin gitu, enggak sih, enggak ada apa namanya, enggak ada apa ya namanya, nggak ada paksaan? bukan enggak ada paksaan, Nggak ada ketentuan khusus harus kayak gini? soalnya dia itu ya namanya anak ya, mesin fotokopi gitu. Ngelihat orang tuanya. Dan anak segini itu kan senang banget ketika dilibatkan dalam pekerjaan rumah gitu. Misalkan kalau misalkan dia kalau misalkan kita lagi motong-motong wortel atau apa gitu, Uma, Mama, Bella boleh bantu nggak, kayak gitu.
Kayak gitu. Bella suka ngerjain pekerjaan rumah. Nyapu suka? Bella suka ngapain aja. Lebih suka ngepel atau nyapu? Nyapu atau cuci piring? Ketika jadwal tuh udah tersusun nih, oke pagi harus A, kemudian B dan C. Ada nggak momen dimana Bella tuh bad mood, kemudian nggak mau ngerjain yang kayak biasanya gitu, pernah nggak? Tentu. Tentu ada. Tentu ada ya. Terus gimana tuh ngatasinnya Bunda? Ngatasinnya kita alihin yang belum pernah dia kerjain, seperti sepedahan keluar. Okay. Kayak gitu. Kita belanja sayur atau apa gitu. Terus sama dia kan punya pasir-pasiran ya, main pasir-pasiran gitu. Intinya mengalihkan kebosanan dia ya gitu. Terus sama, dan dia tuh sekarang lagi seneng sama ini ya, sama terjemahan. Apa tuh? Terjemahan Al-Quran. Sedang belajar itu. Dia kan emang orangnya ekspresif ya, ekspresif gitu. Kayak kayak kalau misalkan Bel ini Bel ini artinya kayak gini. Kayak apa tuh Bel? Yang alahab. Contohnya apa? Yang alahab, yang Bella ini banget gitu mukanya. Gimana Neng? Tidaklah berguna baginya hartanya dan apa yang dia usahakan. Itu surat apa? Allah Artinya? Api gejolak. Api yang bergejolak ya. Kayak gitu. Jadi dia Jadi kayak ceramah gitu ya, kayak pidato gitu ya. Masya Allah. Siapa yang ngajarin Bella kayak gitu? Yang ekspresif gitu, mama yang ngajarin. Dia seneng kayak gitu. Terus kayak kayak pentas-pentasan. Mari kita panggilkan, kayak gitu-gitu. Nah, di rumah tuh kayak gitu aja. Oke. Di sekolah juga sama ya Sajaya? Ekspresif juga? Iya. Sama berarti ya. Karena kan ada nih anak yang ketika di rumah dia cenderung diam, kemudian di sekolahnya sama teman-temannya lebih banyak bergaul gitu kan, ada yang seperti itu ya. Tapi kalau untuk Bella sama ya Bunda ya? Sama. Berarti PAUD ini sekolah pertamanya Bella. Betul. Apa yang membuat Bunda akhirnya mau menitipkan Bella ke PAUD Kumafas? Mama. Ya, Masya Allah ya. Alhamdulillah sebelumnya saya mau nyokolahkan Bella itu waktu itu tuh nyari-nyari PAUD tuh pas umur Bella 2 tahun ya. Saat itu saya masih di Jakarta Timur. Terus saya nanya tuh, ini kan suka ada lewat di Instagram gitu, scroll ya. Iya. Situ kok ini asik ya gitu. Konten apa yang pertama kali Bunda lihat? Saya lupa, pokoknya yang saya ingat itu jadi anaknya itu disambut di depan pintu, jadi kayak hangat aja gitu gurunya gitu. Nah disitulah Bella, waktu itu kan saya masih kerja ya, dan saya sibuk lebih memprioritaskan pekerjaan saya gitu. Bella itu ya seininya aja gitu, di umur segitu, di umur 2 tahun, padahal kan di situ lagi butuh-butuhnya ya gitu, lagi golden age. Golden age-nya gitu. Tapi saya malah nggak bisa membersamai dengan baik kayak gitu. Di PAUD ini dengan metode Atfaluna ya, yang itu memudahkan banget anak sih ya, karena kan dia colorful juga gitu ya. Terus Bella kan Atfaluna tuh selama 3 bulan ya, 3 bulan ya, 3 sampai 4 bulanan ya pokoknya. Karena kan sebelumnya Bella udah diajarin, cuman lupa lagi. Saat itu kan saya nggak terlalu intens membersamai dia, waktu itu kan masih kerja gitu. Nah pas di sini diulang lagi gitu. Alhamdulillah gitu. Berarti mama sempat ngajarin huruf hijaiyah gitu ya? Huruf hijaiyah gitu, cuman pleng lama gitu ya. Hampir 1 tahunan gak di ini lagi gitu. Terus alhamdulillah masuk ke sini kebantu biasa. Gitu ya. Di sekolah gitu. Disupport, memang diajarinya itu, di rumah juga iya sesuai kurikulumnya gitu. Apalagi tentang makanan ya, penting banget gitu.
Karena kan Bella nggak makannya tuh dibatasin gitu. Kalau di PAUD-ku gimana? Makannya tuh ketentuannya gimana Bunda? Mungkin teman-teman di luar sana belum tahu nih apa gitu di PAUD-ku spesialnya apa untuk makanan. Kalau di PAUD-ku menerapkan ini kan makanan sehat untuk anak gitu. Jadi mungkin si anaknya juga lebih ke ini ya, apa namanya, karena ketentuannya apa namanya makanan sehat, jadi kita nggak khawatir oh ya oke nggak ada yang bawa ciki, nggak ada yang bawa permen, nggak ada yang bawa kayak gitu deh gitu, jadi aman gitu. Karena kan Bella ini tuh benar-benar cuman makannya nasi lauk pauk ya udah gitu aja gitu. Snack enggak berarti ya? Snack enggak, apalagi sih. Minuman kemasan enggak ya? Enggak. Susu kotak gitu? Susu kotak minum tapi yang plain. Yang plain. Artinya di Sama. PAUD itu boleh bawa makanan tapi yang sehat. Dan memang nggak ada kantin juga kan di PAUD, nggak disediain makanan dari kan luar bawa gitu bekal. ya. Berarti Bella masuk ke PAUD usia 2 tahun 8 bulan ya Bunda ya? Iya. Iya, 2 tahun 8 bulan. Itu masih muda banget ya. Kalau untuk PAUD itu minimal 3 tahun ya sudah. Iya sudah. Tapi ada juga yang paling minimal itu 2 tahun 8 bulan. Oh ada. Dan Bella, kenapa Bunda akhirnya oke nggak apa-apa deh umur 2 tahun 8 bulan udah masukin ke PAUD aja gitu? Yang pertama dia itu kan di rumah itu kan kayak nggak ada temennya, kasihan ya. Kan anak pertama ya. Gitu, kasihan gitu. Kalau misalkan sendirian. Yang kedua dia tuh kayak udah pengen belajar aja. Berarti gitu. memang dari Bellanya yang mau Betul. belajar. Dia tuh kayak pengen belajar, kayak udah siap, dan emang dia kan anaknya itu seneng bersosialisasi. Umur 2 tahun setengah aja sama orang yang nggak kenal pun dia ini gitu, apa namanya, nyapa gitu. Taunya dari mana? Pas Miss, momen apa? Itu waktu itu umur 2,5 tahun, lucu banget. Dia itu lagi ini ya, lagi nonton HP, lagi nonton Kisah Teladan Nabi gitu. Terus ada orang yang lewat gitu dari warung atau itu tetangga, tapi tetangga jauh. Ibu dari mana? Katanya gitu. Itu umur 2,5 tahun. Ibu dari mana? Bawa apa itu? Kayak gitu. Oh ini nih, kayak gitu. Bella, Iya, kayak gitu. Jadi dia tuh bertemu sama orang, kalau misalkan di musola atau di mana, kakek-kakek pun diajak bicara. Kayak gitu. Jadi apalagi kalau misalkan orangnya ini ya sefrekuensi sama dia gitu dan bisa masuk ke dunianya dia, itu bakalan terus aja ngalir. Akrab ya, bisa langsung akrab ya. Betul, kayak gitu. Seperti itulah Bella gitu. Kayak sekarang aja tetangga mau berangkat kerja, Mbak Novi mau kerja gitu. Buminya mana? Kan anaknya namanya Bumi ya. Buminya mana? Gitu. Kayak orang dewasa. Iya. Dia senang cerita gitu, senang. Ya lucu. Akhirnya ngeliat dari itulah, momen itu akhirnya yakin udah deh kayaknya nggak apa deh masukin ke PAUD gitu ya. Karena itu akhirnya dari PAUD tuh juga nerima gitu ya. Iya, biar dia ini aja lah gitu, apa namanya, ngembangin itunya, sosialisasinya dia, dan biar dia nggak bosen di rumah terus kan gitu. Gimana saja ya Bella kalau di sekolah juga ramah sama teman-temannya? Tapi pas awal-awal masih malu-malu gitu kan susah karena masih kecil kan. Waktu itu anak paling inget Bella itu dia masih pegang dot gitu. Bunda yang pegang Ustazah Bella, maaf ya Ustazah Bella masih ngedot. Jadinya kalau pagi itu Ustazah dot. Jadi dikasih dulu dot ini gitu pagi-pagi. Itu sekitar 1-2 bulan setelah itu udah lepas dotnya. Bella ramah ke teman-temannya, sering ngajakin main. Kalau temennya ada yang bad mood, yang boosternya. Udah siap punya adik berarti Bella? Mau? Kalau ditanya punya adik nggak mau. Oke. Nanti mama nggak sayang sama Bella lagi gitu. Emang iya? Kan belum tahu kan. Mama selalu sayang Bella, nggak mau. Gimana parenting yang
Bunda terapin ke Bella sampai akhirnya kok dia ini anak tuh udah sosialisasi, kemudian mau belajar, keinginan tahuannya kuat gitu. Itu gimana sih Bunda untuk numbuhin kayak gitu ke anak? Sebenarnya saya nggak ada parenting khusus ya gitu, cuman yang kita lakuin di rumah sama Papa Bella sama Bella itu, Bella dari apa namanya, dari kandungan itu sering diajakin ngobrol sama ayahnya gitu. Jadi kan pernah tuh dengar kajiannya Ustadz Adi Hidayat, ketika anak pengen apa namanya, pengen aktif gitu ya, yang paling banyak membersama itu harusnya ayah gitu. Dan di Al-Quran juga disebutkan kan gitu, yang harusnya banyak berbicara gitu, ngobrol bersama anak itu kan ayahnya gitu. Ya, untuk itu karena dia sering berinteraksi sama Ayahnya, papanya. Dan umur 8 bulan itu kata pertamanya dia itu papa. Oh iya. Biasa kan mama ya kalau anak-anak biasanya gitu. Oke. Papa itu dia di umur 8 bulan. Saat itu baru pertama kali bisa bicara. Kayak gitu. Jadi udah diajakin ngobrol di dalam kandungan. Sering interaksi dan sampai sekarang pun. Bella biasanya diskusi sama papa ngomongin apa sih? Keragunan. Kalau keragunan mau lihat hewan apa gitu ya? Jerapah. Terus habis itu diskusin apa ke papa? Jerapah itu ternyata lehernya panjang ya gitu kah? Terus jerapah itu makannya apa Bel? Rumput. Terus apa lagi makannya? Sayuran. Bella pernah keragunan sama papa. Selain ngeliat jerapah, ngeliat apa aja? Sapi. Terus? Buaya. Kalau buaya makannya apa ya? Daging. Daging. Bella ngeliat buayanya dikasih daging. Happy nggak? Tapi di dalam air dia makannya. Bukan di darat. Hewan yang paling Bella suka apa? Kucing. Karena? Kucing baik. Kucing baik. Namanya anak-anak ya, pasti ada masanya bad mood, ada dia semangat. Pernah nggak sih Bella nggak semangat untuk berangkat ke sekolah gitu? Pernah. Gimana Bunda ngatasinnya? Jadi ditanya dulu anaknya, apa alasan kamu seperti ini gitu, kenapa? Tapi kalau untuk benar-benar nggak masuk sekolah itu karena bad mood tuh belum pernah ya selama setahun ini gitu. Misalkan nih bangun tidur dia bad mood, nggak mau sekolah gitu, tapi nanti 7:30 aku mau sekolah mah. Jadi gitu loh. Oke. Padahal masuk sekolah harusnya di jam 8. Jam 8. Udah 7:30 udah mepet-mepet tuh. Mepet baru dah. Dia berubah pikiran sendiri atau memang dibujuk? Enggak. Berubah pikiran sendiri. Kenapa? Mungkin dia ingat teman-temannya kali ya. Kayaknya asik deh kalau lebih asik sekolah deh ketemu teman-teman gitu kali ya. Iya, karena dia tuh sering banget ya cerita ketika pulang sekolah gitu. Bella suka sekolah, suka ketemu teman-teman. Bella mau terus biar banyak ilmunya. Kalau Bella nggak banyak ilmunya, nanti Bella belajarnya pakai apa? Oh iya bener juga, berarti sekolah biar pintar, biar banyak ilmunya. Iya. Kan sekolah itu ilmu. Ilmunya Bella udah dapat apa aja? Udah banyak. Banyak, apa aja tuh? Membaca sholat, terus baca hadis ya, hafal hadis juga. Hadis. Haji. Terus Apa? Yang Bella ingat. zikir. Oh, Masya Allah. Masya Allah. Zikir ya, diperdalam. Gimana sih zikirnya tuh? Zikirnya gimana? Tangannya gini. Yang biasa ini. Subhanallah, gitu ya? Apa itu bacanya? Subhanallah, subhanallah, subhanallah gitu. Terus alhamdulillah gitu ya? Kayak gitu. Biasanya dibacanya habis sholat ya. Terus apa lagi? Terus berdoa. Berdoa.
Kalau doa mau belajar gimana, Bel? Tapi di ilman masuk di rahmat habis sahlisa dari riwayat sili amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli rabbi zidni ilman masuk di Muter lagi. rahmat. Oke, nggak apa-apa. Tapi arti surah Al-Lahab udah tahu kan, Bella? Ih, hebat tahu. Bella selesai muatada atfaluna berapa bulan, Bunda? 3 atau 4 bulan ya selesai atfaluna. Kalau selesai baca Al-Quran 30 juznya sekitar Hitungan kemarin yang selesai 6 bulan lebih beberapa hari. gimana sih Bunda rasanya? Anak seusia ini udah selesai baca 30 juz tuh kayak mana sih Bunda? Perasaannya. Pernah nyangka nggak sih? nggak pernah menyangka. Masya Allah, tabarakallah ya, alhamdulillah Allah izinkan gitu. Bella seperti ini kan bukan karena Bellanya yang hebat ya, tetapi di sini benar-benar Allah mudahkan gitu. Karena kan mengurus anak itu kan nggak mudah gitu. Tanpa pertolongan Allah ya kita nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Semuanya atas pertolongan Allah gitu. Makanya Bella diberi kemudahan sama Allah gitu, Allah izinkan gitu. Dan kemarin tuh alhamdulillah gitu sesuai target gitu ya. Memang kan kita tuh ya kita harus ada target juga kan, bagaimana kedepannya gitu. Dan itu targetnya tuh ya Allah bisa nggak ya gitu, kira-kira Bella pas di umurnya yang ke-4 tahun, ulang tahun kemarin Juni itu bisa nggak ya itu juga khatam Al-Quran gitu. Ya Allah, jika engkau mengizinkan tolong mudahkan Bella ya Allah gitu. Bella di hari ulang tahunnya yang ke-4 tahun khatam juga Al-Qurannya ya Allah gitu. Dan itu luar biasa ya, ketika melewati proses itu Bella ya ada itunya juga gitu, ada bad moodnya itunya, tapi alhamdulillah gitu, walaupun dia kadang suka ada nangisnya ada ininya, tapi udah dia lakuin aja gitu, sambil main sama papanya gitu, sambil tenda-tendaan. Al-Quran tuh di sini nanti ulang itu lagi gitu, 1 halaman itu lagi, seperti itu aja sih gitu ya. Perasaannya Masya Allah ya, alhamdulillah bismillah gitu, senang Bisa baca gitu kan Bunda, bisa baca Al-Quran. Biasanya kan kalau mungkin belum banyak ya sekolah-sekolah di luar sana yang nargetin anak PAUD udah bisa baca Al-Quran tuh. Sejauh yang aku tahu kayaknya belum. Minimal kalau PAUD itu bermain dan tahu huruf hijaiyah gitu ya. Nggak tahu sih kalau Bunda pernah survei, mungkin cari tahu gitu ya. Tapi yang aku tahu itu belum pernah ada PAUD yang menargetkan santri harus bisa baca Al-Quran, itu belum ada. Jadi ketika ada nih contohnya Bella di sini gitu yang udah bisa baca Al-Quran, itu Masya Allah tabarakallah banget. Terus gimana respon mungkin tetangga atau saudara-saudara tahu gitu Bella udah bisa baca Al-Quran gitu? Gimana Bunda? Ada nggak respon kayak gitu? Ada, ketika kita balik ke kampung ya. Kampungnya di Jakarta Timur? Bukan. Oh, yang di Karawang. Ya, Oke. yang di Karawang gitu. Balik ke kampung gitu, ke rumah neneknya. Ya itu tuh antusias gitu. Apalagi ketika waktu itu kan bulan Ramadan ya. Bulan Ramadan itu kan ada sesi tuh habis sholat tarawih kan, anak-anak kecil tuh kan pada di musola, terus tadarus gitu. Tadarus bener. Itu kalau misalkan Bella ada suara Bella itu semuanya pada ke musola tuh. Hanya pada ngeliatin aja gitu. Serius kayak mungkin kagum ya. Ih, serius anak sekecil ini gitu udah bisa baca Al-Quran. Kayak nggak percaya gitu, masa ya sih bisa baca Al-Quran gitu. Terus teman-temannya sepantaran Bella, terus yang ada juga yang di atasnya, di sana kan ngomongnya Sunda ya, si Bella tos bisa bacanya ho, katanya gitu. Sebenarnya ho emang berapa budak letik kan gitu. Soalnya masih kecil kalau udah bisa baca Quran gitu ya. Ditanya nggak sekolah di mana Bella gitu? Iya ditanya sekolah di mana gitu.
itu katanya yang PAUD katanya Ustazah Oki kayak gitu. Bella berarti kemana waktu Ramadan ikut ngaji di musola? Tadarus ya. Berapa halaman ingat gak bacanya? Setiap malamnya itu berapa halaman tadarusnya di musola? 3 halaman. Hebat dong. Pakai mikrofon. 3 halaman tapi sebentar ditunda nanti lanjut lagi gitu. Main dulu ngaji lagi gitu ya. Pakai mic yang kenceng itu ya Bel, yang kedengeran sampai luar suaranya. Ih, hebat. Apa Bunda yang bisa apa ya, akhirnya Bella selesai baca Al-Quran 30 juz itu, apa yang faktor mendukungnya selain dari sekolah yang memang support, memang itu kurikulumnya, kemudian di rumah itu apa yang dibangun sehingga Bella suka baca Al-Quran gitu? Yang pertama kita sebagai orang tua ya gitu, ini apa namanya, niat kita nih mendidik anak itu untuk siapa gitu. Kita mendidik anak karena sayang atau karena Allah, itu sih yang mendasari Bella untuk apa namanya, dekat dengan Al-Quran kayak gitu. Itu yang mendasari kami. Kita udah sepakat gitu ya, antara saya dan papanya Bella, kita ngedidik anak tuh karena siapa? Apa karena kita atau karena Allah gitu. Berarti ada waktu khusus Bella untuk bersama Al-Quran? Ada. Dan itu emang harus bener-bener baca Bellanya? Betul. Awalnya dipaksa nggak sih Bunda kayak gitu? Nggak dipaksa? Enggak. Kalau saya pribadi di rumah, Bella mau sholat, mau baca Al-Quran, ya terserah dia gitu. Karena umur segini kan kalau misalnya disuruh malah gimana gitu ya. Dan dia belum wajib juga kan bagi dia gitu. Dan tapi masya Allah tabarakallahnya ya, lagi-lagi balik lagi ke Allah gitu, balik lagi ke Allah. Allah yang gerakin hatinya Bella. Tanpa disuruh ya dia sholat, tanpa disuruh mah aku baca ya, dia ngambil sendiri di lemari kayak gitu. Mah aku hafalan dulu ya kayak gitu. Serius? Mah iya seperti itu. Dan ya udah setiap hari itu seperti itu aja gitu, ngalir gitu. Habis itu mas 1 halaman ya kayak gitu, iya nggak apa-apa Neng gitu, terserah kamu gitu. Jadi saya bener-bener apa ya, nggak ada nyuruh, jarang banget gitu, jarang banget sih nyuruh. Kebanyakan tuh kemauan Bella sendiri karena melihat ngeliat karena melihat papa mamanya baca gitu. Al-Quran. Karena kan iya benar gitu, anak seperti mesin fotokopi ya, peniru ulung tuh bener-bener. Sampai kita lagi baca bukunya sambil selonjoran kayak gini ya, dia juga ikutan ngambil buku selonjoran juga. Itu umur berapa ya, 3 tahun, tapi dia bacanya ini apa namanya ya, saat itu belum bisa baca saat itu. Oh, Bella udah bisa baca? Alhamdulillah sudah gitu. Okay. Alhamdulillah sudah bisa baca gitu. Sampai gaya bacanya aja kita ditiruin gitu. Oh, Mama kalau baca buku keluar suaranya ya, nggak ya cuma dalam hati gitu? Maksudnya gayanya gitu sambil selonjoran. Oh, kayak kirain. Kalau misalkan baca buku, kecuali kalau misalkan ada hadis, nah ada hadis baru dibesarin suaranya kayak gitu. Oh, Bella bisa baca Latin ya? Boleh nggak? Kak Alfa mau tahu. Ini kita ada komik loh Bel nih. Ini komik nafas, cuman belum belikan Bunda. Ini karya pertama kita. Oh masya Allah. Ini tokoh-tokohnya. Coba Bella bacain dong. Ya, ini judulnya aja.
tragedi tahajud. Masya Allah. Iya, Masya Allah, Bella pinter loh. Gimana ya? Nih, apa nih? Tiba pas anti kohosop. Tips anti gosip. Masya Allah, tepuk tangan untuk Bella. Masya Allah, ih, hebat. Sama-sama. Mau pegang? Bella mau pegang. Oke. Ada lagi nih pertanyaan jadinya, gimana bisa baca Latin gitu? Kalau Huruf Jaya kan memang di sekolah kurikulumnya itu, baca Al-Quran memang kurikulumnya sekolah. Kalau baca Latin memang ada target bunda? Enggak ada, justru karena dia kan kadang nih saya baca dia tuh kayak kayak Pura-pura baca. kasihan gitu ya. Terus saya pikir, oh dia kayaknya udah siap nih gitu. Sebenarnya saya nggak ada targetin dia harus bisa baca, enggak. Saya ngelihat kesiapan si anaknya ini. Oh ya udah deh, dicoba deh ya, kita Tahu beli. siapnya tuh gimana tuh bunda? Tahu siapnya itu karena dia selalu antusias ketika Ngeliat buku. Oke. KONIMEX pensil. Kayak gitu loh. Ngasal Ya kan, dulu. kasihan ya gitu. Kalau misalnya gitu kan kasihan ya. Gitu. Ya udah deh, coba deh, bismillahirrahmanirrahim. Kita beli buku baca, buku lancar baca di Gramet ya gitu. Cobain dah gitu. Ya udah 15 menit per hari gitu. Dia antusias baca ini. Alhamdulillah, bismillah gitu. Enggak sampai 3 bulan dia udah Itu bisa. cara ngenalin hurufnya gimana tuh ke Bella? Cara lain hurufnya. Apa memang pakai puzzle mungkin atau poster abjad? Enggak, dia lihat di mana aja. Kayak misalkan baju, ini huruf A ya gitu. Ini A, ini N kayak gitu. Terus di pintu di mana? Ini D, O, R, O, N, G. Dorong. Oh. Tahu itu huruf N, itu huruf O itu memang dikenalin. Iya, dikenalin, tapi enggak maksudnya pas awal-awal tuh enggak intens, cuman dia nanya aja, ini huruf apa mah? N. Ya udah kayak misalkan lagi Dia ingat, makan. oh itu N, itu N, itu N gitu. Kayak gitu. Oke. Enggak ada A B C D. Nah, pas udah tahu nih, kok dia semakin hari semakin pengen ini ya gitu baca. Terus dia nulis juga sembarangan aja, begitu aja terus nulis ya kan. Kasihan amat, mungkin dia pengen ini kali ya. Ya udah deh, coba deh. Gitu. Karena kan anak itu kan selain butuh makan butuh ilmu juga kan gitu. Oke, kita balik ke hafalannya atau bacaan Qur'annya Bella. Kalau tadi rutinitasnya adalah setiap pagi dia baca Quran sendiri, inisiatif sendiri Satu gitu. halaman. Itu baca ya bunda. Kalau untuk Satu halaman. Iya benar, satu satu halaman. halaman baca. Baca. Kalau untuk hafalannya, ngejaga hafalannya gimana? Untuk Bella? Ngejaga hafalannya diulang-ulang aja terus, seperti murotal, dengerin murotal sama setiap habis misalkan nih dia udah baca satu halaman tilawahnya dia, Bel tolong baca ya gitu, itu kamu gitu, hafalan kamu. Jadi dia lihat murojaah sendiri seperti itu. Berarti memang keinginan Bella sendiri untuk mengulang hafalan, dan kita ngarahin cuman sedikit aja gitu ya bunda ya. Iya. Ya, Masya Allah. Susah loh, maksudnya anak yang benar-benar mau diatur, maksudnya kalau nggak ditanamin dari awal gitu. Dan pernah juga dia kan dia kan anak segini kan memang mut-mutannya gitu. Kalau misalkan lagi semangat banget sampai itu waktu itu pernah dia baca kadang kalau misalkan nggak mau, lagi bosen nih, aku nggak mau tilawah di Al-Quran, maunya di handphone kayak gitu. Handphone kan ada artinya juga tuh ya, yang itu Al-Quran online gitu. Nah di situ dia baca pengen sama artinya. Saat itu baca surat Muhammad, terus
ya dia baca artinya terus kayak gitu. Terus tiba-tiba di pertengahan dia itu kayak berkaca-kaca nangis gitu kan. Kenapa? Kok nangis? Kenapa gitu kan? Kenapa? Dia mundur terus dia Nabi Muhammad Masya Allah ya mah luar biasa banget kayak gitu. Masya Allah gitu, anak sekecil ini udah bisa meresapi mentadaburi gitu kan. Kayak di situ saya juga kaget kan, loh gitu kan. Allah Akbar, laki-laki Allah ya kan yang membuat Bella seperti itu. Iya, dia sampai kan saya kaget ya, tiba-tiba dia langsung diam, terus dia berkaca-kaca menetes nangis. Masya Allah, kok Nabi Muhammad luar biasa banget ya Allah, kayak gitu. Nah disitulah sedikit demi sedikit diperkenalkan juga kan, dibilang iya Nabi Muhammad itu sulit tahu dan yang baik gitu untuk kita gitu kan. Nah ketika dia baca tentang tentang surah yang neraka segala macam, dia tuh sampai ngumpet ke belakang saya. Pas itu dia ngumpet dulu gitu, ngumpet di sini. Takut mah, aku takut mah gitu, aku takut neraka kayak gitu. Kayak gitu, Masya Allah gitu. Kok bisa sih gitu? Maksudnya kan kalau anak tuh belum tahu ya neraka itu kadang gimana. Kita aja, kadang saya nih ya, biasa aja gitu ya. Itu sampai ya Allah, sampai sedalam itu. Kayak gitu. Sampai dia ngumpet dulu, takut banget mah aku katanya, itu neraka. Dan pernah waktu itu Ustazah, dia lagi sholat. Biasanya kan sholat di misalnya doa kan ada suaranya gitu, dia berdoa ada suaranya ya, biasalah dia doain orang tua kayak gitu kan. Nah saat itu tiba-tiba terus dia tuh khusyuk, kayak kelihatan khusyuk. Saya tuh kepo, dia doa apa sih sampai banget gitu kan, kayak gitu. Ya udah saya dengerin aja lah, kepo gitu kan, saya dengerin mulu ya. kepo mama nak. Iya, saya dengerin doanya apa coba? Bukan ngedoain orang tuanya, bukan ngedoain dirinya dia, bukan ngedoain siapapun, bukan. Tapi doanya tapi doanya, ya Allah tolong jaga Palestina ya Allah, tolong jaga Palestina Allah. Itu Israel diajab aja ya Allah, masukin aja ke neraka yang ada nanahnya ya Allah, kayak gitu. Aduh aku terharu. Di situ saya nangis gitu. Bella gitu. Iya dia sampai nggak ada suaranya gitu. Di situ saya nangis. Iya dia sampai ya Allah jaga Palestina ya Allah, katanya gitu. Jaga Palestina, kuatkan Palestina ya Allah, tolong ya Allah, tolong ya Allah. Ajab aja itu tuh Israel, masukin aja ya Allah yang ke neraka, yang api ada nanahnya juga ya Allah, masukin aja, kayak gitu doa itu. Ya Allah. Bella setiap habis sholat doain teman-teman di Palestina. Iya. Saya juga nggak tahu, tiba-tiba banget, random banget kan. Yang biasanya ya Allah Bella pengen es kriman, ya Allah Bella pengen ini gitu, itu tuh enggak gitu. Makanya saya sampai kepo kan. Kayak gitu. Insya Allah tabarakallah. Ini pasti selain dari sekolah jadi orang tuanya juga nanemin, maksudnya nilai kayak gitu kan. Di sekolah juga diajarin ya, Iya, sering cerita tentang Palestina tuh, puterin video tentang Palestina. Bella juga sering nanya, kok Ustazah Israel itu jahat
ini kritis kan, jadi banyak tanya gitu, jadi jelasin. Masya Allah, Bella hebat banget sih Bel. Masya Allah, tabarakallah. Bel, Bilang apa kalau di Haza min fadli Rabbi. Ini adalah karunia dari Allah. alhamdulillah. Ini karunia dari Allah, bukan dari Bella, tapi Allah Ta'ala yang sudah memudahkan Bella seperti itu. Masya Allah. Betul Bel, betul. Masya Allah. Udah setahun ya Bella udah di PAUDku ya. Ketika sudah tahu ternyata kurikulumnya beneran cocok nih, nggak cuma di awal aja, tapi setelah dijalani selama setahun memang beneran cocok sama kurikulum yang orang tuanya Bella mau gitu. Kemudian nilai apa sih sebenarnya yang pengen ditanamin ke Bella, Bunda? Sebenarnya yang pengen yang saya inginkan gitu ya, yang pertama ya Bella menjadi orang yang taat sama Allah ya, yang taat sama Allah, yang nggak bosen gitu dalam mempelajari agamanya Allah gitu, ilmu-ilmunya Allah, tentang sirah nabawiyah, terus Waduh, apa namanya Al-Quran, di ko sahab apa ya, ya intinya di pengen akbar ini aja sesederhana. Saya pengen jadi ibu yang baik karena Bella, karena saya sadar Bella bukan punya saya gitu. Saya cuma dititipkan, ya sudah, serahkan semuanya ke Allah. Ketika kita menyerahkan berarti kita siap mendidiknya dengan baik gitu. Bagaimana anak ini harus taat kepada Allah gitu, bantu Bella gitu, saat apa namanya, menumbuhkan fitrahnya usaha yang apa namanya, karena kan setiap anak yang lahir itu kan udah sama fitrahnya ya, itu fitrahnya beriman gitu. Kita sebagai orang tua ya menumbuhkannya, merawatnya bagaimana, dan itu memang tanggung jawabnya kita gitu kan sebagai orang tua gitu. Nah ketika kita mempasrahkan semuanya sama Allah, Masya Allah tabarakallah gitu, apa ya, dalam segala aktivitas itu seperti dituntun gitu, seperti dituntun Dimudahkan kitanya ya, ya, dimudahkan, kayak nggak ada apa ya, Nggak ada penghalang, kayak nggak ada sesuatu yang disulit. ya kayak enak aja gitu, kesini loh, kesini gitu. Jadi kitanya juga nggak stres, ini harus target segini enggak gitu. Kitanya juga enak gitu. Intinya balik lagi ya, lagi Yang ingin ditanamkan ke diri Bella adalah bagaimana menjadi orang yang taat, iya, kemudian cinta Al-Quran, dan istiqomah sampai dia dewasa. Itu yang Sampai paling dia penting. menjemput ajalnya dan bertemu nanti sama Allah insya Allah. ketika Karena mendidik anak perempuan tuh lebih sulit katanya Bunda ya, katanya. Tapi ketika berhasil, ya itu pahalanya luar biasa, insya Allah. Dan sebenarnya kan memang semua anak dan semua anak itu pintar ya kan, dan semua ibu itu hebat ya gitu. Tinggal kitanya harus tahu gitu apa yang menjadi prioritas kehidupan gitu. Prioritas kehidupan kita tuh apa gitu. Misalkan ketika anak pengen murojaah gitu, tapi masih banyak pekerjaan yang terbengkalai, kayak rumah udah kayak kapal pecah gitu ya, kita harus itu dulu gitu, Allah dulu gitu. Pekerjaan mah nanti juga selesai gitu ya kan, nggak perlu gitu diiniin. Jadi mana nih, kita harus tahu prioritas mana yang mendatangkan pahala, itu dulu yang dikejar kayak gitu. Ya bukan berarti kita nyuci segala macam gak dapat pahala juga, ya dapat pahala juga gitu, insya Allah gitu. Tapi kan di sini kita harus melawan hawa nafsu kita gitu, bagaimana sebaik mungkin membersamai anak gitu, apalagi anaknya yang
memang pengen belajar Al-Qur'an gitu. Jadi kesempatan Kalamnya ya, Allah. kesempatan Betul. orang tua untuk lebih mudah mendidik. Karena dari anak udah ada kemauan. Betul. Kayak gitu. Insya Allah. Bella, ngaji yuk? Mau? Dari tadi nanya, Nungguin ya? kok Bella nggak ngaji-ngaji ya Ustazah? Yuk ngaji yuk sama Ustazah Ayah ya. Baca surah Al-Lahab dan artinya bisa? Coba. Bapak. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada Abi Lahabin wa tab. Binasalah kedua tangan Abu Lahab dan benar-benar dia binasa. Ma'aghna anhu ma'luhu wa ma kasab. Tidaklah berguna baginya hartanya dan apa yang dia usahakan. Sayasla naran zata lahab. Kelak dia akan memasuki apinya bergejolak atau neraka. Wa mra'atuhu hamalatal hatab. Begitu pula istrinya membawa kayu bakar atau bayi fitnah. Fi jidiha hablum mim masad. Di lehernya ada tali dari sabut yang dipintal. Sadaqallahul azim. Masya Allah, tabarakallah. Bella suka surah apa? Al-Lahab Al-Lahab. dan An-Nasr. An-Nasr. Mau dong An-Nasr? An-Nasr. Boleh bacain? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa nasrullahi wal fath. Kenceng-kenceng. Ya. Apabila Apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan. bara- Wara'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Dan engkau melihat manusia berbondong-bondong masuk agama Allah. pasar Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Innahu kana tawwaba. Bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu dan mohonlah ampun kepadanya, sesungguhnya Dia Maha Penerima Taubat. Masya Allah, sadaqallah. Sadaqallahul azim. Maha benar Allah dalam segala firman-Nya. Ini bunda yang ngajarin satu persatu ayatnya, setiap ayatnya. Itu urutan dari Anas ke An-Naba. dari Dari Anas. dari Anas ke An-Naba gitu. Udah sampai surah apa nih? Baru belajar terjemahan tuh baru Nah, yang untuk terjemahannya. sampai surat itu Al-Kafirun. Al-Kafirun, Masya Allah. Caranya gimana sih bunda? Bisa hafal urut? Kan kalau misal nih orang dewasa, mungkin termasuk aku gitu ya, kalau hafal ayat dan artinya, nanti mau ke ayat selanjutnya lupa gitu karena udah keinget, kedistrak sama artinya. Nah, untuk ngajarin Bella ini, satu ayat dibacain kemudian artinya Bella harus ngikutin sesuai, atau bunda yang udah baca aja nanti Bella dengar sendiri, atau gimana? Apabila Talaki. Satu persatu. Satu persatu. Satu ayat. Nah, misalkan Al-Fatihah. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, dia baca dulu, terus saya kasih tahu segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Itu terus diulang, satu ayat aja terus diulang. Dia dan harus ngikutin artinya. Terus diulang. Ulang lagi Bel, satu. Lagi Bel. Lagi Bel. Lagi Bel. Lagi Bel.
ketika dia udah udah menguasai satu huruf itu, baru boleh ke yang kedua, Ar-Rahmanir-Rahim. Apabila telah datang Ketika udah kuat, Allah dan tambah lagi kayak gitu. Ada target gak sehari berapa ayat atau ya udah ngalir aja? Ngalir aja. Kalau Ngalir misalkan aja. udah Karena kan kalau misalkan anak kecil itu kan bener-bener masih bersih. ngikutin moodnya dia mood ya. gitu. Moodnya dia misalkan nih 15 menit oke, gitu. Dia bisa ini Fokus 15 menit udah untung banget ya. 15 menit fokus, ya udah maksimalin gitu di situ. Kalau misalkan justru kalau misalkan dipaksa kan malah jadi ini, jadinya bad mood. Tapi ke bad mood deh, nggak mau lagi akhirnya gitu ya. Tapi kadang sayanya yang lagi ini, dianya yang masih semangat. Waktu itu pernah saya kan lagi capek banget gitu kan, malam itu udah jam 10:30 ya, dia belum tidur. Tumben biasa kan tidur dia jam 9 tuh udah tidur ya. Emang lagi semangat, seneng gitu, dia tuh orangnya seneng Belajar. kayak ekspresi kayak tidaklah berguna baginya. Itu kalau di rumah tuh kayak gitu, sampai Ini calon Sahril. kayak gitu. Syarhil. Masya Allah. Jadi ya udah, aduh mah saya udah tidur gitu. Tapi dianya masih ini aja gitu. Ya disitulah gitu tantangannya gitu. Kita mau membersamai atau tidak, itu tantangannya ya. Masya Allah. Boleh bacain hadis yang paling ayah yang paling Bella suka. Ayah baca ya. Ayah Bella. Ayah Bella. Bella mau baca hadis apa? Hadis marah, hadis apa? Hadis marah boleh. Gimana coba? Walakal jannah jangan kamarah saya bagimu surga. Pelajaran dari hadis itu apa sih, Bel? Maksudnya Artinya? apa sih? Maksudnya gimana hadisnya? Dari yang jangan marah. Kenapa kita jangan marah, sayang? Karena marah itu datangnya dari setan. Kalau tidak marah itu datangnya dari Allah. Oke, berarti kita sebagai manusia nggak boleh marah-marah. Tidak boleh. Karena kalau bisa menahan marah maka dapatnya apa? Surga. Iya, Masya Allah. Kalau nahan marah Kalau menahan marah hadiahnya surga. Masya Allah. ada apa-apa lagi. Gak ada apa-apa lagi selain surga katanya. Wow, Masya Allah, Masya Allah. Bella suka ngonten, Bunda? Atau pas mood aja gitu? Smooth aja dia mah. Kalau misalkan pengen ngonten. Kalau misalkan enggak, benar-benar nggak mau, di video aja nggak mau. Suka kontennya apa? Kalau- Videonya tentang apa? Videonya ya waktu itu sih ada tentang hadis, terus kayak bermain. Kenapa berpikir untuk Bella kayaknya nggak apa deh diabadikan kemudian di-upload di YouTube gitu? Apa yang kok jadi mikir punya ide untuk kayak gitu? Apa Bunda? Katakan yang pertama, anaknya memang suka ini ya, kayak Tampil. ngevlog gitu, tampil ya. Dan dia ngevlog. seneng bersosialisasi tadi, Senang ekspresif. bersosialisasi. Terus sama memori penuh. Jadi dipindahin aja deh gitu, buat kenang-kenangannya dia gitu. Umur segini dia lagi belajar apa, hadis, ya udah tuh kita coba deh gitu. Ya udah upload hadis gitu. Waktu dia umur berapa tuh ya, 3 tahunan, 3 tahun setengah itu. Terus apa aja, kayak lagi main, mandi bola, terus kayak kemarin unboxing kado, dia pengen di videoin, pengen dimasukin ke YouTube, ya udah dimasukin. Saya menurut aja gitu. Kadang tuh ya, dia yang sutradaranya, saya sama suami saya sama papanya Bella itu yang jadi perannya. Kamu sini. Kamu ya.
nanti kamu ini ya, kamu berdiri terus kamu minum, nanti kamu bilang stop gitu. Nggak boleh minum Karena sambil dia berdiri. karena dia lihat juga kali ya di apa namanya di sekolahnya kayak gitu. Stop, bilang mah lah ya seroban gitu. Jadi dia yang iniin, terus nanti ganti lagi gitu. Ceritanya kamu ini kehilangan dompet ya, katanya gitu. Ih, dompetnya ada di sini. Ya udah, jadi di rumah tuh bener-bener Calon saudara. bener-bener kayak apa ya, udah mainan aja deh kita gitu. Jadi dibikin Ngikutin ini maunya. ngikutin maunya dia gitu di rumah tuh gitu. Ya, Rumah mau kayak kapal pecah enggak apa-apa gitu. Yang penting dia seneng dah gitu. dan dia memang juga bantu ngeberesin kan. Bantu rapi-rapi gitu. Bella juga kadang tuh suka nasehatin orang gede gitu. Kayak apa namanya, misalkan nih kayak lagi makan, aduh pengen makan ini deh, bosen aku gitu. Saya mah jangan kayak gitu, bersyukur apa mah, apa yang dikasih sama Allah. Udah mah, apa yang ada di depan kita dimakan aja. Ya. Kayak gitu, kayak orang gede gitu. Ya Allah ya Rob. Tapi sebetulnya sebelumnya mungkin Bunda pernah ngajarin kayak gitu ya, jadi dibalikin sama dia. Iya, dia tuh kadang tuh ya di rumah tuh ya, kalau misalkan enggak cosplay jadi saya, cosplaynya jadi siapa gitu. Jadi gitu aja. Ya lucu. Bener deh. Malah anak yang jadi pengingat ya bagi orang Betul. tuanya ya. Heeh. Mah, kamu baca artinya ini ya. Ikutin. Dia yang jadi gurunya. Ya Allah ya Rob. Nanti Bella ini calon YouTuber, content creator, calon sutradara ya Bella, calon hafizah. Amin. Insya Allah. Tapi cita-citanya pengen jadi pilot. Iya dong. Berarti pilot yang dia tuh hafizah. Kemudian Kemudian yang taat sama Allah aja ya. terus nanti pas mau nerbangin pesawat ngonten dulu ya. Dan bisa terbang katanya. Insya Allah. Nanti aku yang nyetirin. Nanti kayak gini. Emang iya. Mungkin Bunda bisa kasih pesan-pesan untuk orang tua yang sedang membersamai anaknya untuk belajar dan mencintai Al-Quran. Gimana Bunda? Silakan. Pertama balik lagi ya ke Al-Quran dan Sunnah gitu. Terus kita sadari dulu kita mendidik anak itu karena siapa. Kita sayang sama anak itu karena kita memang sayang atau karena Allah gitu. Nah disitulah gitu. Jadi kalau misalkan kita mendidik anak itu harus yang awal-awal disadari itu dulu gitu. Apa sih gitu tujuan mendidik anak kita tuh untuk apa gitu. Kalau misalkan kita tujuannya untuk Allah, insya Allah kita menjadi apa ya, menjadi ibu, menjadi papa yang berusaha gitu, berusaha memberikan yang terbaik untuk anak, cara berbicara, akhlaknya segala macamnya gitu. Kita akan apa namanya arahin ini loh Bel, kita hidup di dunia ini untuk apa gitu. Kita hidup di dunia ini kan untuk mengejar surganya Allah gitu ya, mengejar pahala sebanyak-banyaknya gitu. Jadi nggak mudah gitu, mendidik anak itu nggak mudah, makanya butuh banget pertolongan Allah gitu. Intinya satu, Allah, Al-Quran dan Sunnah, dan Islam itu udah memudahkan kita. Sudah ada suri tauladan yang terbaik yaitu Rasulullah, tinggal kita arahin anak kita, ini loh nak, kamu harus mencontoh seperti ini, jangan mencontoh mama karena mama itu banyak kurangnya dan gak sempurna. Dan saya selalu bilang sama Bella, Bel, ketika ada kebaikan pada mama tolong ikutin, tapi ketika ada keburukan tolong jangan pernah diikutin gitu. Insya Allah sedikit demi sedikit Allah arahkan kayak gitu. Terima kasih ya Bunda sudah berbagi ke kita semua, udah kasih pesannya untuk orang tua yang sedang menonton podcast. Bella terima kasih juga ya sudah datang ke sini. Bella happy nggak di sini?
Happy. Terima kasih ya sudah datang, sudah berbagi cerita ke teman-teman podcast. Terima kasih, semoga Bella selalu istiqomah, diberikan ilmu yang berkah. Amin ya Allah. Amin amin ya Allah. Diberikan kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin ya Allah. Amin. Bisa ketemu Allah dan Rasul di surga. Amin ya Rabbil Alamin. Ya, terima kasih ya Bunda dan Bella. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah nonton podcast sampai akhir. Masya Allah, ternyata Bella, Masya Allah, tabarakallah, luar biasa hebatnya. Dan itu karena orang tua yang hebat juga. Begitu juga dengan dukungan guru dari sekolah. Juga yang gak kalah penting adalah peran Allah di dalamnya gitu ya. Terima kasih teman-teman sudah hadir dan nonton podcast sampai akhir. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Assalamualaikum.